Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video kali ini kita akan update untuk Bitcoin terlebih dahulu. Jadi kita akan bahas dari time frame weekly, daily, dan juga hourly-nya. Karena kita melihat banyak hal menarik terjadi pada hourly-nya setelah memasuki sesi New York, teman-teman. Dan teman-teman harap pahami bahwa biasanya di weekend itu jarang sekali ada kondisi berita atau news yang terjadi. Karena biasanya kan kita sudah sama-sama tahu ya bahwa institution atau financial institution seperti hedge fund, perbankan itu rata-rata tutup di akhir pekan. Jadi memang sebenarnya pergerakan kali ini itu lebih besarnya sih, harusnya signifikannya itu terjadi atas retail atau whales yang retail. Jadi kita bilang kayak big investor lah, terutama dari pihak retail gitu. So, tanpa berpanjang lebar langsung aja kita masuk ke dalam update videonya. Tapi sebelum saya masuk, sekali lagi saya pengen remind teman-teman untuk video study time taking profit harap bersabar, akan segera saya upload ya. Jadi saya mesti ngumpulin dulu ya kira-kira komponen-komponen dan materinya supaya pas teman-teman nonton itu kayak oh ternyata begini loh gitu ya, biar saya bisa mendeliver semuanya dengan sangat amat baik. Jadi teman-teman bisa dapat pesan yang ingin saya sampaikan melalui video di study time tersebut. Alright, so let's jump into the content. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan start dari Bitcoin time frame weekly. Jadi sebenarnya untuk weekly, sekali lagi saya cuma pengen remind dari video terakhir kita seputar kondisi Bitcoin, kita pengen remind bahwa di kisaran area ini itu terdapat yang namanya support, teman-teman, dan ini adalah support yang cukup penting karena kalau kita lihat pada time frame weekly ini juga terdapat support yang terbentuk dari Fibonacci retracement dari Bitcoin logarithmic growth curve ya. Jadi harapan kita adalah untuk closing di pekan ini Bitcoin itu harus mampu pertama close di atas kisaran Fibonacci 78,6% dan juga teman-teman kita harus bisa, kalau bisa sih sebenarnya ya, harapannya adalah kita bisa close back di atas exponential moving average 55 gitu. Jadi kalau misalnya hal ini terjadi, harusnya ini bisa mengurangi resiko kita untuk melihat Bitcoin itu kembali terperosok lagi dan kembali longsor lagi lebih dalam dari kisaran area $40.000. Nah, ini sebenarnya perlu banget diperhatikan dan closingnya itu nanti ada sekitar 8 jam 38 menit kalau dari waktu sekarang, which means sebenarnya di jam 7 pagi besok hari, teman-teman. Alright? Nah, berikutnya kita akan coba cek untuk time frame daily. Jadi sebenarnya untuk time frame daily kita akan bahas dari beberapa outlook. Yang pertama, seperti yang kemarin kita sudah discuss teman-teman ya, bahwa Bitcoin saat ini posisinya itu benar-benar tersideways antara trend line yang terbentuk dari pergerakan highest terakhirnya dan juga bagian area bawahnya atau area key supportnya. Nah, sebenarnya sih kita belum melihat banyak aktivitas terjadi pada kondisi market, which means sebenarnya kondisi Bitcoin saat ini saya bisa katakan hanyalah sideways between kisaran 42.600 sampai kisaran 43.800 dolar. Dan kita masih belum melihat Bitcoin pada akhir pekan ini itu bergerak liar, teman-teman ya. Jadi mungkin informasi yang bisa saya sampaikan, saya akan coba berikan teman-teman berbagai perspektif dan salah satunya adalah descending channel yang terbentuk juga pada time frame daily gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya overall pergerakan Bitcoin itu masih berada di descending channel. Dan harusnya kalau misalkan kita mendekati area bottom seperti ini, ada kemungkinan atau possibility kita bisa testing terhadap bagian atas dari descending channel yang berada pada kisaran area 44.500 dolar, di mana area tersebut itu terdapat beberapa resistance sekaligus. Yang pertama, teman-teman juga bisa lihat ya, di sini ada yang namanya exponential moving average ya, yang berwarna merah ini adalah exponential moving average periode 21, di mana di level tersebut kita mendapati resistance di kisaran 45.480 dolar. Dan gak hanya exponential moving average-nya teman-teman, tapi kita juga lihat di sini terdapat Fibonacci retracement 50%, di mana Fibo ini saya tarik menggunakan swing low to swing high-nya dari pergerakan yang di kisaran lowest point bulan Juni, tepatnya di kisaran area 28.900 dolar sampai highest point-nya di 69.238 dolar ya. Jadi lebih kurangnya area ini dan area ini kalian bisa dapetin beberapa level Fibonacci retracement yang sudah saya langsung ambil kesimpulannya supaya teman-teman nggak bingung lagi. Ini kalau saya munculkan nih ya, terlalu banyak garis sometimes bikin kita bingung juga teman-teman ya. Jadi saat ini sebenarnya situasinya itu kita teman-teman,
salah klik ya, misklik, my bad. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman, kita itu sideways between 61.8% dengan Fibonacci 50%. Jadi harapannya sih soon or later kita harus lihat Bitcoin at least testing dulu di 44.500. Dan kalau misalnya kita mau expect hasil yang positif atau benar-benar bullish kembali lagi ke market Bitcoin, maka kita perlu lihat Bitcoin itu berhasil breakout dari dia punya descending channel teman-teman ya. Nah, so far menurut pandangan saya, kita sekarang posisinya sedang testing kembali atas Fibo 50% atau merupakan resistance sebelumnya dari pergerakan terakhir sebelum dia terdecline cukup jauh. Jadi harapan kita adalah Bitcoin at least mungkin menjelang weekly close-nya dia bisa membuktikan ke kita untuk close back di kisaran area 44.500, which is itu akan jadi sangat positif untuk potensi bullish ke depannya gitu. Walaupun masih negatif sih karena kita masih di bawah exponential moving average 21 ya. Cuman itu adalah langkah yang cukup positif untuk tahapan awal teman-teman. Alright, so nextnya sebenarnya ini outlook yang udah saya sampaikan dan saya share di beberapa video terakhir teman-teman, tapi udah lama ya, kayaknya saya belum bahas lagi bahwa kita di sini ngelihat terbentuknya right angle descending broadening wedge pattern dan berpotensi tentunya bisa saja dia break kalau misalkan berhasil break dari exponential moving average 21 diikuti atau disertai dengan breakout pada Fibo 50% juga seperti yang tadi kita bahas di time frame daily di outlook sebelumnya. Maka tentunya di sini kita lihat sebetulnya si Bitcoin itu memiliki potensi untuk testing sampai even di kisaran area $50.700, which means itu adalah di bagian atas dari si right angle descending broadening wedge pattern. Dan tapi balik lagi teman-teman, hanya dengan jika Bitcoin berhasil breakout dari Fibo 61,8 beserta exponential moving average 21. Nah, so far kalau misalnya teman-teman tanya ke saya, teman-teman boleh fokus untuk di outlook yang pertama saya share ya. Memang overall kita lihat bisa saja Bitcoin ini overallnya adalah wave 1 kemudian wave 2, which means harusnya kita soon or later akan lihat dia berpotensi wave 3. Cuman teman-teman, balik lagi, tanpa konfirmasi yang jelas, saya nggak bisa pastikan bahwa ini adalah potential bottom untuk Bitcoin. Balik lagi, kita perlu ngelihat beberapa konfirmasi dan salah satu confirmation yang kita butuhkan adalah higher high, bahwa bukti bull itu memang mempertahankan level $40.000 dan berusaha untuk mengangkat harga Bitcoin lebih tinggi ya, lebih kurangnya seperti itu teman-teman. Next, kita akan bahas dari time frame hourly-nya. Dan menurut saya ini untuk hourly sebenarnya sangat menarik teman-teman. Di saat yang sama ini sebenarnya adalah outlook yang saya share ke SAG tadi pagi teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat teman-teman situasi saat ini, sebelumnya tadi malam itu kita melihat Bitcoin sempat naik loh sampai highest-nya itu di $43.800. Cuman sayangnya kita mendapati rejection, dan menariknya teman-teman, rejection-nya itu terjadi pada bagian tengah dari si ascending channel ya. Kalau kita tarik seperti ini, kalian bisa lihat teman-teman, ini merupakan resistance pergerakan sebelumnya, lalu berubah menjadi support, lalu berubah kembali saat dia di break ya, berubah kembali menjadi resistance, dan saat ini kita juga sempat berusaha untuk break dari resistance tersebut. Namun yang kita dapatkan malah rejection, dan akhirnya Bitcoin testing kembali pada trendline di bagian bawahnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini kan sebenarnya overall dia arahnya ascending channel atau penguatan. Nah, di bagian atas kita dapat rejection, lebih kurangnya seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri di chart yang saya tunjukkan ke teman-teman. Tapi di bagian bawah juga kita mendapatkan rebound yang cukup oke dan cukup signifikan so far. Ya, kita coba memaintain between area ini, dan saya rasa bullish maupun bearish sekarang lagi fighting dan berharap bisa memenangkan satu bisa ya kita bilang satu ring lah ya teman-teman ya, satu ring ya, istilahnya memenangkan satu piala lah ya. Dan yang siapapun yang berhasil keluar sebagai pemenang harusnya akan mengkontrol potensial pergerakan Bitcoin untuk midterm sampai untuk short term sampai midterm di kisaran satu pekan ke depan atau bahkan 2 pekan ke depan teman-teman ya. Dimana di video sebelumnya juga kita udah bahas ya teman-teman, kita di sini ngelihat Bitcoin itu sudah berhasil maintain di atas Fibo 38,2%. Sebelumnya sih kalau misalnya teman-teman tambahkan itu di kisaran 50% ya, kita mendapatkan nice rebound juga di area tersebut. Jadi memang mengkonfirmasikan bahwa ada potensi kita ngelihat rebound itu terjadi pada Fibo 50%-nya, dan ini tentunya adalah hal yang cukup oke untuk kondisi pergerakan saat ini. Cuma kalau misalnya di overall kan kita sama-sama lihat teman-teman, saat ini Bitcoin sedang berusaha maintain Fibo 38,2%-nya beserta dengan trendline yang terbentuk dari ascending channel. Jadi harapan kita adalah bisa
bisa lihat Bitcoin breakout kembali dan akhirnya close back signifikan di area yang new, teman-teman. Karena kalau kita lihat sekilas, terdapat V formation dan gak cuma satu kali, tapi dua kali, teman-teman ya. We see another V formation. Dan uniknya, teman-teman, another V formation just happen tadi sore ya, atau tadi malam, tepatnya sekitaran pukul jam 8 sampai jam 7 malam, dimana kita ngelihat Bitcoin itu sempat breakdown signifikan, turun signifikan. Kalian bisa lihat detailnya di time frame 15 menit ya, terdapat red bar yang cukup signifikan, lalu dibalas dengan bullish engulfing pada time frame 15 menit yang sebenarnya artinya nggak terlalu signifikan. Cuman kalau kalian lihat di time frame daily, ini jelas banget memberikan kita semacam indikasi, teman-teman ya, bahwa Bitcoin atau bullishnya itu benar-benar mempertahankan trendline ini ya. So hopefully kita bisa lihat confirmation terjadi pada Bitcoin, di mana Bitcoin seharusnya berhasil break daripada kisaran area range lebih kurangnya di 43.500 sampai di kisaran 42.500 dolar untuk bagian bottomnya ya. Breakout dari sini baik itu ke atas maupun ke bawah baru akan memberikan kita clear direction. So kalau buat teman-teman yang belum trading dan seandainya kalian mau lebih konservatif, ini adalah saatnya kalian belajar untuk lebih bersabar dalam menunggu konfirmasi ya. Otherwise kalian nggak mau tradingnya kalian itu di shake out baik itu atas maupun bawah ya. Kalau kalian short dikenain stop loss atas dulu, kalian long dikenain stop loss bawah dulu ya, tentunya dengan penempatan stop loss yang tidak ideal juga membahayakan bagi transaksi teman-teman sekalian. So teman-teman, I think that's it from me dari video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi menarik dan yang tentunya bisa membantu teman-teman di dalam kualitas tradingnya untuk menjadi lebih baik lagi. So saya rasa demikian dari saya. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Harap ditunggu dan bersabar untuk study time seputar taking profitnya. Dan sampai ketemu lagi di update video berikutnya. Thank you so much for watching this video. Mudah-mudahan kalian suka. Dan kalau kalian suka, make sure kalian leave your thumbs up di video ini. Subscribe juga channel ini supaya nggak ketinggalan update dan informasi seputar cryptocurrency terbaru. So I guess that's it from me. Once again, thank you very much for watching this video. I'll see you guys again in the next update. Cheers and bye-bye. Have a nice weekend. Peace.